Diceritakan dalam salah satu beberapa ayat itu bahwa orang itu kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah itu akan memberikan rizki kepada dia, orang bertakwa itu, dari segala lini yang tidak disangka-sangka. Tapi unsurnya adalah takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, mau cerita sedikit nih Pak Ustadz tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Kehidupan siapa nih? Kehidupan kita dan orang lain barangkali ya, mungkin sama. Setelah COVID itu kan sepertinya kok sulit sekali mencari rezeki ya Pak Ustadz. Baik itu dalam urusan perdagangan, urusan di pekerjaan, cari rezeki di pekerjaan. Dalam bekerja. Dalam bekerja ya itu sulit sekali rasanya. Ada juga teman saya itu Pak Ustadz. Tadinya dia kan seorang direksi ya. Kemudian diturunkan dia dari direksi karena ada pergantian dan lain sebagainya. Nah, dia ditawarin tuh kalau mau jadi direksi lagi bayar katanya. Kenapa harus bayar? Supaya bisa jadi direksi kan. Persyaratannya gitu? Bukan persyaratan yang khusus itu. Itu lumayan Pak Ustadz, sampai 4M gitu kan. Besar juga itu kalau mau jadi itu. Itu teman saya itu yang sudah direksi aja juga merasakan itu. Kok sulit sekali gitu mendapatkan rezeki, duit gitu Pak Ustadz. Haji ada pengalaman enggak tentang itu? Ini biasa orang pensiun, tapi bukan ASN. Jadi nggak dapat per bulan. Oh iya. Ya kan? Sementara kehidupannya itu membutuhkan banyak biaya, penghasilan nggak ada, stres dia, datang ke kuburan. Maksudnya ngapain tuh ke kuburan? Ziarah gitu? Supaya dapat rezeki. Pak Ustadz, gimana ya caranya supaya Allah itu mempermudah rezeki bagi kita, bagi kami, mungkin bagi pemirsa juga. Gimana Pak Ustadz kiat-kiatnya ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang rezeki ini memang termasuk kebutuhan pokok kita. Ya. Jadi kalau umpamanya saya tidak bercerita tentang teman-teman yang sudah pensiun, nggak cuma masalah itu saja. Iya betul. Ini cerita ini juga tentang teman-teman yang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mendapatkan rezeki di setiap hari, di setiap minggu atau di setiap bulan. Kemudian bagaimana nanti rezeki itu tetap Allah memberikan walaupun umpamanya sudah pensiun, padahal kalau dilihat hanya pensiun, kalau pensiun di ASN atau di BUMN itu kan ya tetap masih ada lah, walaupun kembang kempis tapi masih ada. Tapi kalau bagi teman-teman yang bukan ASN, bukan BUMN itu kan bingung cari rezekinya, kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara ini sering diceritakan oleh teman-teman dakwah. Jadi kalaupun umpamanya kita itu beribadah, itu jangan hanya cuma kita saja yang beribadah. Jadi kenapa umpamanya tugas kita itu adalah sebagai imam, ya. Kalau di istri ya jelas arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi
pada saat kita sebagai pemimpin wanita itu yang memberikan nasihat kepada istri, kemudian kalau mamanya istri lagi hamil diajak, yuk kita ngaji, mendekat pada Allah Ta'ala, seperti itu. Diawali dari seperti itu. Kemudian punya anak dididik. Kemudian anak sudah mulai remaja, kalau salah ya jangan dimaki-maki, jangan diajak berantem, dididik aja. Namanya juga anak-anak. Kalaupun mamanya, alhamdulillah anak sudah mulai punya pekerjaan, di titik itu bisa aja tetap didoakan yang baik. Nah, ayahnya atau ibunya pada waktu itu masih diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rizki. Ya, alhamdulillah kalau rizkinya itu halal, thayyib, ya, alhamdulillah kan gitu ya. Nah, di titik ini pada saat seorang orang tua mendidik anaknya di jalan Allah, diberitahu yang baik. Nah, kalau kamu itu, nah ini sudah mulai dewasa. Kalau kamu itu nanti dewasa itu maksudnya ini belum kerja ya. Pada saat dia masih remaja lah, dewasa remaja maksud saya. Kamu harus dekat dengan Allah Ta'ala karena kamu nanti yang akan memberikan rizki ke depannya adalah Allah. Nah, nanti kalau ada perbincangan antara orang tua dengan anak itu gimana caranya besok mendapatkan rizki ya? Ya kamu harus dekat sama Allah Ta'ala, sholat 5 waktu harus kamu pegang, jangan kamu tinggalkan. Lebih baik sholat itu, awal sholat itu habis azan, itu kamu langsung sholat. Kalau tepat waktu kan ada, zuhur itu ya dari jam sekian sampai jam sekian itu kan tepat waktu. Tapi lebih bagus diajarkan adalah lebih awal waktu istilahnya. Diberitahu seperti itu. Terus apalagi ya mamanya kamu harus hormat dengan orang tua. Kalau orang tua itu ya ada kekeliruan, kamu jangan emosional seperti itu, jangan ngajak debat dan sebagainya. Nah, pada saat si ayah itu nanti pensiun, bisa aja anaknya ini diberi rezeki oleh Allah Ta'ala agak lebih. Sehingga dengan kelebihan ini anaknya itu ada rasa selalu berterima kasih kepada ayahnya yang selalu membimbing. Nah, itu rasa terima kasih kepada orang tuanya atau kepada ayahnya, walaupun melalui lewat ayahnya, si anak itu juga dititipi rezeki lebih oleh Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah cara Allah itu memberikan rezeki. Apalagi kalau ayahnya sudah pensiun. Nah, di situ kan tetap walaupun tidak terlalu besar, tetapi tetap ini bisa mengepulkan dapur lah istilahnya. Iya, nah, betul, di titik inilah sebenarnya cara-cara Islami sehingga menjadi rantai rizki dari Allah Ta'ala itu seperti itu. Kalau memang nanti Allah mencukupkan anaknya nggak cuma satu, anaknya nggak tahu 2 atau 3, nanti dilebihkan yang lebih 1, kemudian si anaknya tahu kalau orang tuanya baik, dia akan melebihkan. Mudah-mudahan karena memang anaknya baik ya. Nah, di titik itulah sebenarnya cara Allah memberikan rizki bagi orang yang pensiun tanpa menyusahkan yang lain. Karena apa? Karena sejak dulu memang Allah mengetahui bahwa si orang tuanya selalu mendidik anaknya itu di jalan Allah. Makanya cara Allah itu seperti itu. Tidak seperti orang yang dia dulu begini, memang didik anaknya gini, keras dan sebagainya. Dengan kerasnya dia didik anaknya, akhirnya anaknya juga nggak mau sama orang tua. Berbalik malah. Tapi ini satu nasihat yang ini baru saya pertama kali dengar ini Pak. Ini pengalaman pribadi ya. Kalau dulu itu Pak Ustadz, kamu sekolahmu yang tinggi, tamat, jadi sarjana ini supaya apa? Nanti gampang cari rezeki. Lah, kalau dengan nasihat ini kan kayaknya ini suruh dekat sama Allah, tapi dulu nasihatnya enggak Pak Ustadz, disuruh tamat sekolah gitu. Akhirnya kan itu yang turun-temurun terus. Wah, itu jadi gimana ya Pak Ustadz? Ya, jadi kalau hal seperti itu ya nggak bisa dikatakan benar salahnya, tetapi kenapa tadi saya menceritakan tentang persoalan agama? Iya. Karena mendasar, kalau orang itu bercerita tentang persoalan ijazah, persoalan ilmu, itu kan berarti hanya bagi orang-orang yang punya ilmu aja nanti punya rezeki. Berarti orang yang nggak punya ilmu atau pendidikan hanya cuma SD, SMP, nanti kan nggak punya apa-apa. Jadi memang di dalam mencari rezeki itu sebenarnya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya
Diceritakan dalam salah satu beberapa ayat itu bahwa orang itu kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah itu akan memberikan rizki kepada dia, orang bertakwa itu, dari segala lini yang tidak disangka-sangka. Tapi unsurnya adalah takwa. Nah, jadi belum pernah orang itu mengajarkan kalau kamu ingin mendapatkan rizki yang tidak disangka atau kamu sangka pun, itu kamu harus takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu memang harus di breakdown. Takwa itu apa? Sholatmu tertib, ibadahmu tertib dan sebagainya. Akhlakmu juga yang karim, yang mulia. Lakukan terus-menerus kepada siapa? Pada orang tua dan sebagainya. Itu kan harus dijelaskan takwa itu. Jadi bukan ayat itu dibaca aja loh. Baca ayat itu ya enak, dia nggak kerja nanti juga itu, atau kerja dia sedikit kemudian dapatnya banyak, kan nggak seperti itu. Nah, yang harus kita pahami itu padahal di ayat yang lain juga dijelaskan, umpamanya di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah. Di langit ada jalan rezeki ini berarti dunia. Apa yang dijanjikan Allah berarti akhirat. Berarti ayat ini mengandung unsur dunia dan akhirat. Bagaimana caranya jalan rezeki ini diberikan kepada kita dan akhiratnya diberikan juga kepada kita nanti pada saat kita itu meninggal. Salah satunya diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Di breakdown lagi kebaikan itu yang bagaimana? Ya, sholat, ibadah kepada Allah Ta'ala, niatnya satu lillahi ta'ala. Seperti itu kerjakan terus-menerus, mau ngaji kayak, mau baca Quran kayak, mau apa, ibadah yang wajib maupun sunnah, kerjakan karena Allah. Jangan kerjakan hanya dunia. Selesai nanti nggak karu-karuan. Nah, kemudian apa lagi? Kalau kita itu umpamanya punya istri, hormati istri, didik istri sehingga dekat dengan Allah. Kalau kita masih punya orang tua, hormati orang tua, bakti kepada orang tua, bikin hatinya beliau itu senang dan sebagainya. Ini cara-cara berbuat baik yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan juga oleh Rasul, yang harus kita kerjakan, berbuat baik terus-menerus kepada orang lain. Kita juga harus lemah lembut. Kalau kita dijolimi, kita memaafkan, mendoakan dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu menjadi orang baik seperti itu. Nah, kemudian apalagi banyak, termasuk umpamanya wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Gimana nih maksudnya? Nah, kalau kamu sudah mulai rajin tahajud, ya banyak-banyak mohon ampun, jangan banyak-banyak meminta dunia. Mohon ampun ini sebenarnya adalah alat dasar menurut saya, itu semuanya nanti dibereskan oleh Allah Ta'ala. Termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka itu dibereskan oleh Allah Ta'ala. Karena bisa aja rezeki seseorang itu tersangkut atau apa, karena apa? Dosanya itu masih. Betul. Gitu. Kalau dia mohon ampun terus-menerus, dosanya mulai terkurangi oleh Allah Ta'ala. Nah, insya Allah mudah-mudahan rezeki-rezeki yang lain itu dibereskan oleh Allah Ta'ala, disiapkan oleh Allah Ta'ala. Dia sadar atau tidak sadar, ada rezeki. Nah, di titik itulah kita harus paham, berarti cobalah kita itu rajin. Kalau kita itu tahajud, lisan kita dan hati dan pikiran kita satukan hanya cuma mohon ampun. Otak kita, keinginan kita itu ingin harta, ingin jabatan, belajar untuk tekan, hilangkan. Hanya cuma mohon ampun. Karena pada saat seorang mohon ampun, insya Allah diluarkan nanti kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dosa kita diampuni banyak. Nah, kalau kita itu mohon ampun, itu tujuan satu di dunia. Walaupun kita itu tahajud itu dunia, tapi tahajudnya untuk akhirat. Pada saat mohon ampun, kita nggak ada lain kecuali akhirat. Karena tujuan mohon ampun itu adalah jangan sampai kita itu nanti masuk neraka. Itu sebenarnya kunci dari Allah Ta'ala. Tapi sebagian besar orang Islam nggak paham. Dia tetap aja pengen kaya, pengen sukses, pengen anak turunnya begini. Betul. Nggak usah. Tujuan kita hidup di dunia itu untuk akhirat, untuk surga, bukan akhirat masuk neraka. Kan gitu. Jadi pahamilah bahwa sebenarnya Allah memberikan contoh, memberikan ilmu itu ilmu akhirat, khususnya surga. Akhirat neraka ya ada.
kalau memang keluar dari syariat agama kita, agama Islam seperti itu. Jadi pada saat seseorang itu mohon ampun, ya mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni sehingga nanti rezeki-rezeki yang lain disiapkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sehingga kita nanti akan merasa, oh begitu, iya. Jadi jangan hanya ngapalin surat atau rizki atau ayat-ayat pendek yang yang berhubungan dengan rizki mau dibaca terus. Bukan itu salah satu caranya. Kamu nggak baca itu, Allah itu tahu kalau kamu itu kekurangan. Sebenarnya udah tahu, tapi caranya ngerti nggak sebenarnya? Jadi malu. Tahu sebenarnya. Cuma kasih benar-benar real, harus real beneran. Kalau hanya baca gitu ya, kalau hanya cuma baca tok ya banyak para ustadz kaya sebenarnya. Betul. Iya, pakai logika sebenarnya. Itu jadi harus difahami, memang dalam mencari rezeki itu memang sulit, iya, karena kita tidak tahu masa depan kita, rezeki kita di mana nggak tahu. Makanya cara nyongsongnya adalah dekat dengan Allah Ta'ala, sekolah dengan tertib, sarjana kalau bisa S1, S2, S3 ya monggo aja kan gitu. Pada saat seorang itu mencari sarjana itu kan duniawi. Betul. Bisa nggak pada saat dia itu menjadi S1, S2, S3 itu dia tetap dekat dengan Allah Ta'ala? Nggak tahu. Yang memberikan rezeki Allah, bukan ijazah sarjananya. Jadi dalam mencari rezeki dalam sehari-hari tidak hanya untuk kita, tetapi kita juga memproses untuk anak-anak kita kasih tahu caranya dan sebagainya. Dengan dekat kepada Allah Ta'ala, umpamanya kamu sejak kecil kamu itu mendampingi anak-anakmu, ngasih tahu yang baik ini sampai dewasa, nanti anakmu pasti ingat yang baik-baik begitu kalau kamu dampingi. Kan menurun dari orang tua saya juga. Nah kalau nggak pernah dikasih tahu, berarti kan anakmu gitu. Nanti bisa aja dendam sama kamu. Bisa jadi. Bagaimana ya, karena keadaan. Kan dari dulu memang ini kan beda nasihatnya Ji ya. Kalau ini kan ini bagus sekali menurut saya. Kalau dulu nggak begini Pak Ustadz. Jadi yang turun ke anak-anak itu ya yang seperti dulu diajarkan. Pokoknya sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Setelah punya sarjana, loh kok ya nggak bisa ngapa-ngapain lah kan gitu ya. Biar kamu dapat kerjaan. Tapi nggak dijelasin. Nanti setelah pensiun nggak dijelasin. Ternyata kenyataannya setelah pensiun. Nah, disinilah harus difahami bahwa ibadah taat takwa kepada Allah Ta'ala itu lebih penting dan itu nomor satu. Dan berusaha kalau kita melakukan sesuatu kebaikan nggak usah kita ingat-ingat. Kalaupun kita ingat, kita bawa semua itu dari Allah Ta'ala. Kalaupun itu selalu, setan itu akan selalu mengingatkan kita tentang kebaikan kita kepada orang lain. Itu selalu mengingatkan. Dan itu salah Pak Ustadz ya? Kalau masih mengingatkan ya tinggal istighfar aja, nggak mau bercerita, nggak mau ini, nggak mau itu. Itulah cara belajarnya. Tapi kadang-kadang setan aja nggak ngingetin kita yang malah ngomong kan gitu. Malah ngajak-ngajak setan. Malah ngajak-ngajak setan untuk nambah-nambahin kan gitu ya. Jadi ya harus belajar seperti itu. Jadi kalau memang orang itu sudah kurang baik, dikasih harta kurang baik, ya pasti keluarganya tidak baik. Jarang baik ya. Tapi dia kepenuhan, umpamanya hidup sehari-hari kepenuhan lah, apa namanya itu kepenuhan itu ya? Tercukupi lah. Tapi hal-hal yang dekat dengan Allah, ketakwaannya pada Allah, dianya. Kalaupun dia sholat, hanya sholat aja. Apakah sholat itu bisa menghilangkan ujub, riak, bangga, sombongnya? Bisa sih. Kalau ibadahnya lebih banyak daripada dosanya. Oh iya. Karena itu sudah jelas, innal hasanati yutibnas sayyi'ah, sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk. Memang benar nih kalimatnya. Tetapi ingat, baikmu itu berapa, burukmu berapa. Nah, itu. Jadi jangan ayat ini kamu bilang, loh kan yang baik menghilangkan buruk. Emang benar kata Allah. Ya, wong baiknya itu mamanya 2, buruknya itu 5 miliar, itu masih berapa buruknya? Nggak sebanding kan gitu. Kayaknya kan seperti itu ya. Jadi kita harus memahami bahwa
Rizki memang datangnya dari Allah, coba kita cari melalui yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala, baik dalam Quran, kita praktekkan beneran dalam kehidupan sehari-hari maupun oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dicukupkan rizki-rizki dunia maupun akhirat. Nanti di akhirat. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.